Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Keluarga MAJ. Ini Abun. Nah, alhamdulillah di sini di Melbourne cuacanya lagi ada mataharinya sedikit, lagi sunny ya. Jadinya ini enak banget nih kalau yang yang kemarin nyuci baju langsung nih biasanya dikeluarin nih. Makanya tadi ini Abun pas banget sebelum bikin video ini langsung Abun keluarin cucian-cucian Abun yang kemarin Abun jemur di dalam, Abun taruh keluar supaya cepet keringnya. Karena kalau nggak ada matahari itu kalau di winter gini nih keringnya itu bisa kayak sekitar 3-4 hari, dan kadang-kadang tuh jadi agak-agak lembab gitu baunya ya, agak lembab gitu, jadinya kan nggak enak ya kalau terlalu ini, kalau bajunya jadi kelamaan keringnya gitu nggak enak lah jadinya. Jadi pas udah matahari ini buru-buru deh langsung tadi udah dijemur keluar. Nah, jadi kita langsung aja ya. Untuk topik yang ini Abun ingin sharing informasi mengenai pengalaman Abun, apa sih enaknya tinggal di Australia. Nah, kebetulan Abun ini kan tinggalnya tuh di Melbourne ya. Nah, jadi ada beberapa hal-hal enak yang Abun rasakan selama Abun tinggal di Australia, di sini di Melbourne, Australia ya. Nah, untuk yang pertama adalah sistem kesehatannya. Sistem kesehatan di Australia ini itu tuh gratis ya, dikarenakan adanya subsidi silang dari pemerintah itu ya. Jadi bener-bener gratis, kita nggak bayar lah kalau kita masuk ke rumah sakit yang publik ya. Kalau rumah sakit swasta tentu bayar ya. Nah, kalau yang publik itu kita nggak bayar, sama bener-bener gratis. Kebetulan teman Abun pernah ada yang melahirkan beberapa tahun yang lalu, dia ke rumah sakit publik bener-bener bayar nggak bayar sama sekali, bener bayar nol gitu, nggak ada tagihan sama sekali gitu. Nah, dan juga di sini ada klinik juga itu tuh gratis ya, klinik kayak kesehatan itu yang GP untuk dokter umum ya. Apalagi kalau nanti misalnya kesini ada klinik itu sana itu bulk bill, itu artinya benar-benar kita tuh nggak pakai uang lah, benar-benar kita tuh nggak ada tagihan atau bayar apapun gitu. Jadi ya kayak kalau kesana ke klinik bulk bill itu udah kayak ke rumah sendiri aja gitu, masuk ke dalam gitu kan, daftarin lama sama nunggu dokternya, sampai dipanggil udah selesai pulang ya udah bye, udah gitu aja gitu. Dia enak lah, nggak ada tagihan, karena tagihan itu biasanya dari klinik bulk bill itu langsung ditagihkan ke pemerintah gitu ya. Nah, jadi tuh pemain residen sama citizen itu tuh kita tuh dapat Medicare card ya, dapat Medicare card, sehingga untuk kesehatan itu tuh kita gratis ya. Nah, salah satu yang nomor 2 nih, salah satu benefit dari subsidi silang tersebut adalah pendidikan. Pendidikan di sini pun juga disubsidi ya, dan ada beberapa pendidikan itu bayarnya jadi nggak mahal, disubsidi gitu. Dari TK sampai dengan S1. Kalau untuk mengenai S1 itu Abun kurang paham ya, karena nggak begitu mengerti. Tapi ini nih Emma nih ya, kebetulan Emma saat ini kan lagi di prep ya. Nah, itu kemarin itu Emma bayarnya kalau nggak salah sekitar 350-an dolar ya. Itu setahun loh, 350 dolar setahun loh itu Emma bayarnya, karena kita masukin Emma tuh di sekolah publik ya. Nah, itu kalau misalnya kalau kita convert aja misalnya $1 itu 10.000 ya, berarti kan sekitar 3.500.000 itu untuk setahun. Memang sih belum termasuk kayak perlengkapan uniform, tas, pokoknya perlengkapan sekolah itu belum termasuk ya, tapi ya itu 3.500.000. Nah, kalau salah satu juga untuk yang Abun rasakan juga waktu beberapa tahun yang lalu Abun daftar sertifikat 3, itu Abun hanya bayar administrasi sebesar 325, berarti 3.250 ya. Itu untuk kuliah untuk sekolah selama 3 bulan. Jadi sertifikat 3 itu adalah sama dengan D3-nya lah kalau di Indonesia ya. Nah, itu selama 6 bulan ya. Nah, kalau untuk orang yang bukan permanent resident atau bukan citizen, itu akan di-charge untuk sertifikat 3 yang Abun ambil itu dengan sertifikat yang sama itu di-charge biasanya sekitar 8.000, berarti 80 juta. Nah, jauh banget kan bedanya dari 3.500.000 ke 80 juta. Jauh banget kan? Nah, itulah benefit yang alhamdulillah Abun dan keluarga Abun rasakan ya selama tinggal di sini. Nah, yang ketiga yaitu adalah udaranya bersih, enak, sejuk, dan segar ya. Biar kata musim panas pun juga pas hidup udara tuh enak, seger gitu.
Ya iyalah, karena kan ini kan benua, jadi negara gede gitu, wilayahnya luas, populasinya juga kecil ya, jadinya itulah keuntungannya. Jadi udaranya polusinya nggak terlalu banyak ya. Yang keempat, nah ini nih, di sini ini nih banyak banget orang Indonya ya. Abun nih tinggalnya kan di Melbourne nih, banyak banget orang Indonya, pokoknya gak usah khawatir deh kalau kesini. Di Melbourne ini banyak banget orang Indonya, di Perth, di Sydney, di Brisbane tuh juga banyak banget orang Indonya ya. Nah kita ngomongin di Melbourne ya, di Melbourne ini juga banyak nih, karena banyak orang Indo sehingga banyak komunitas Indonesia. Ada yang di Sumatera Barat, komunitas Sumatera Barat, ada komunitas yang yang dari Sumatera Utara, ada komunitas Angin Mamiri, ada komunitas yang orang Bandung, ada komunitas orang Jawa, segala macam. Itu pokoknya macam-macam deh, karena saking banyak ya orang Indo di sini ya, sehingga sampai terbentuklah tuh komunitas ya. Nah, karena banyak orang Indo sehingga banyak juga nih di sini tuh restoran-restoran Indonesia gitu, ayam penyet, sate Madura, ketoprak segala macam. Wah, itu kalau kangen masakan Indo dan males masak itu aku langsung order aja gitu. Enak gitu makanya, dan rasanya juga enak sama kayak di Indo juga gitu. Jadi itulah senang gitu ya, lumayan untuk mengobati sedikit rasa kangen kepada Indonesia ya. Udah itu ada juga di sini, banyak juga nih di sini nih, salah satunya adalah groceries, bahan-bahan makanan Indonesia itu banyak banget juga gitu, dan komplit banget, udah hampir up to date banget deh, kayak sama yang kayak di Indonesia gitu. Kayak ada Chongki Bandung juga udah ada, terus kemarin nyari ikan bandeng juga ada, segala macam jenis ikan asin juga ada. Dulu nih susah banget tuh nyari yang namanya, nggak ada gitu yang namanya teri Medan gitu, pasti bawa dari Indo nih kalau beberapa tahun yang lalu gitu. Sekarang mah nggak perlu bawa dari Indo, sini ada juga gitu kan, segala macam jenis saus ada, sampai Indomie yang up to date yang rasa seblak atau apalah itu juga udah ada sekarang di sini gitu ya. Itulah enak, seneng lah gitu ya, jadinya kalau masalah selera terlepaskan lah kalau di sini masih bisa lah gitu ya. Nah habis itu keuntungan kalau juga ada, karena adanya banyaknya orang Indo di sini, ada juga di sini tuh ada KJRI Melbourne-nya gitu. Jadi segala dokumentasi dokumentasi Indonesia itu tuh bisa enak langsung aja cus ke KJRI Melbourne. Jadi enak lah gitu, jadi gampang ya untuk pengurusan surat untuk mengenai dokumen-dokumen Indonesia ya. Jadi itulah salah satunya. Dan yang terakhir ini nih yang paling Abun sebelum yang terakhir nih, Abun lupa. Di sini nih ada satu wilayah di Melbourne ini yang karena saking banyaknya orang Indonesia di situ tuh, sampai wilayahnya itu, ini nama wilayahnya aslinya adalah Clayton. Tapi karena saking banyak orang Indo di situ sehingga disebut Klaten gitu. Banyak banget ya. Kalau sana pasti aja ada denger di belakang orang lagi ngobrol bahasa Indo, atau nggak lagi belanja nih ada orang ngobrol bahasa Indo, atau ketemu teman sendiri orang Indo gitu. Karena yang banyak banget saudara Indo, orang dibilang Klaten gitu kan. Nah, nih yang terakhir nih, yang kelima ya. Yang kelima itu adalah pulang kampungnya itu tuh nggak jauh gitu. Ini maksudnya Australia ini termasuk salah satu negara yang Western country lah ya, yang kalau kita pulang kampung tuh nggak jauh gitu, cuma 6-7 jam gitu. Bukan tinggalnya di Depok ya, misalnya kalau pulang kan berarti Melbourne, Jakarta ya, itu tuh sekitar 6-7 jam aja tuh perjalanannya. Aduh seneng banget gitu ya, nggak capek, nggak encok gitu, sehingga kalau keluarga kesini pun, orang tua kesini pun juga nggak capek, nggak encok, nggak sakit di perjalanan tuh nggak pegel lah gitu ya. Nah dulu pernah pengalaman karena kebetulan ipar Abun menikah sama orang Belanda ya, kita ke Belanda lah tuh. Wedeu gitu, perjalanannya jauh gitu kan, encok gitu, sampai Abun beli dari 10 jam, nggak salah berapa, Abun lupa ya. Sampai Abun tuh bilang sama suami Abun sama ayah, aduh ya untung lo tinggalnya di Australia ya, jadi kalau pulang kampung nggak habis di jalan, nggak pegel, nggak encok gitu. Ya kan. Nah itulah salah satu sharing informasi yang Abun rasakan enaknya tinggal di Australia. Nah buat yang mau nanya-nanya mengenai Australia ataupun hal-hal lain, silakan ditanyakan langsung ke Abun. Insya Allah kalau Abun bisa jawab, Abun bantu jawab. Oke, nanti nih
nonton terus ya, karena nanti Abun bakal banyak sharing-sharing informasi mengenai Australia, kehidupan keluarga kami di Melbourne, sharing-sharing tips, resep, dan banyak hal lainnya mengenai kami dan kehidupan kami selama di Australia. Yuk, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Bye!